semuanya baik lagi di Subiana. Sekarang ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Unsud di Purwokerto. Siapa namanya nih? Kenalin dulu. Nama saya, aku Ilham Pratama. Terus jurusan di Unsud, kuliah di jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, atau lebih singkatnya teman-teman mungkin lebih mengenai Ekonomi Pembangunan, angkatan 2016. Emang ada yang nanya? Kan langsung memperkenalkan secara lebih rinci. Udah semester berapa nih sekarang di Unsud? Jadi sekarang kan sekarang lagi libur, nanti masuk kuliah tuh semester 6. Semester 6 ya? Berarti udah 3 tahun kurang. 2 tahun setengahan lah, mau 3 tahun. Nah, itu masuk ke Ya udah, 2 tahun setengah mau 3 tahun. lewat jalur apa gitu? Jadi waktu tahun 2016 masuknya lewat SNMPTN 2016. Itu emang mau masuk langsung pengen ke Unsud atau ada pilihan lain selain Unsud? Jadi cerita awalnya ya teman-teman. Jadi waktu pas masih galau-galaunya milih kuliah tuh, jujur awalnya mau ngambil manajemen Unpad. Tapi karena satu dan lain hal melihat nilai terus lihat persaingan, itu tuh kayaknya udah kelempar gitu loh, udah tanpa daftar pun pasti udah kelempar, bukan tanpa daftar mungkin keterima ya? Gitu. Udah Jadi udah pikirannya ke sana karena ya nilainya juga kayaknya karena nggak memenuhi syarat, mungkin karena aku ngerasa nilainya nggak mencukupi, karena bisa dibilang nilai aku tuh biasa aja lah, nggak bagus banget tapi jelek-jelek banget juga enggak. Terus ya udah akhirnya mutusin buat awalnya mau ngambil manajemen Unsud juga, cuman balik lagi masih ada saingan. Terus saingannya tuh karena manajemen Unsud waktu itu yang ngambil manajemen Unsud ada 3 orang termasuk aku, 3 orang. Nah aku tuh ada di posisi ketiga, sementara yang keterima tahun sebelumnya cuma 2 orang dari 3 orang juga. Terus jadi kayak mikir kayaknya sama aja gitu, kesempatannya kecil. Jadi akhirnya langsung milih Ekonomi Pembangunan Unsud yang karena yang cuma satu-satunya yang milih cuma aku doang waktu itu. Jadi sebenarnya keterima SNMPTN menghindari persaingan. Jadi sebenarnya keterima SNMPTN waktu itu bukan karena nilai, jujur ini ya, kayaknya bukan karena nilai tapi karena beruntung, karena nggak ada saingan sama sekali, kayaknya seperti itu. SNMPTN untuk hoki. Beneran sumpah. Itu salah satu strategi yang aman. Iya, jadi buat kalian yang ngejar SNMPTN, salah satu strateginya kayak gitu. Kalau dari aku, perbanyaklah berdoa untuk mendapat keberuntungan. Jadi jangan, kalau misalnya emang udah kira-kira gak bisa masuk dengan lihat nilai kalian dan lihat pesaing kalian lebih tinggi, jangan terlalu maksain, jangan dipaksain. Kalau dari aku gitu. Maaf ya matanya kemana-mana. Tapi kalau beruntung mah nggak apa-apa. Iya, sumpah kalau beruntung nggak, karena sebenarnya kalau SNMPTN dia menurut aku pribadi nggak cuma dari nilai, tapi ada faktor lucknya juga. Faktor lain juga banyak ya. Karena jujur nih ya, di sekolah aku aja ada yang ngambil manajemen Unpad yang peringkatnya lebih atas tuh nggak keterima, tapi yang peringkat di bawahnya itu yang keterima. Jadi nggak cuma nilai doang yang berpengaruh, tapi keberuntungan pun berpengaruh. Jadi buat kalian yang lagi deg-degan nungguin SNMPTN, kalau dari aku jangan terlalu berharap di SNMPTN, tapi siapin juga buat SBMPTN, buat ujian mandiri dan lain sebagainya. Tapi dengar-dengar nih ada nih termasuk yang gak nyiapin SBM. Aku iya bener, emang gak nyiapin SBM karena ini jangan ditiru lah ya guys, karena udah malas belajar gitu. Terlalu pede banget. Gitu kan, jadi orang paling sombong seperti ini. Definisi orang paling sombong. Saya suka. Emang udah malas buat mikirin SBMPTN, karena kan aku mikirnya teh udah UN, terus dari UN ke SBM kan jaraknya lumayan lama. Terus jadi kayak aduh udah males buat belajar gitu. Padahal mah aku tuh sebenarnya ikut bimbel terus bimbelnya juga sampai SBM. Terus sih bimbel yang sampai SBM teh bolos aku beda, soalnya udah UN terus kayak masih males buat males buat belajar lagi gitu. Jadi kayak ya udah bimbelnya teh paling kayak cuma dari seminggu teh kalau nggak 3 kali. Soalnya kan intensif gitu. Paling masuknya teh cuma seminggu sekali atau 2 kali, atau pas bagian remote-nya doang kayak gitu. Terus soalnya aku mikirnya si SNMPTN karena satu-satunya yang udah ke situ udah terlalu jumawa mereka, kita udah terlalu percaya diri. Apa itu jumawa? Percaya diri, jumawa kayak sombong gitu ya, terlalu percaya diri. Jadi kayak
ya udah weh gitu, udah percaya diri keterima gitu di di unsur ISP, jadi kayak ya udah gitu, dan alhamdulillahnya beneran keterima. Beruntung lagi. Jadi itu mah faktor luck juga gitu, tapi ya alhamdulillah masih bisa, jadi nggak usah mikir 2 kali gitu. Tapi sebenarnya kalau buat kalian mah siapin SBMPTN aja. Sumpah. Gitu. Jadi nggak rugi juga kalau kalian nyiapin SBMPTN teh. Cuman ya aku makan orangnya horeaman gitu, males-malesan, jadi nggak tidak mempersiapkan bener-bener gitu. Mempersiapkan cuman niat gak niat gitu. Terus pas udah keterima SNMPTN pun si bimbel yang sampai SBM teh nggak dilanjut. Jadi aku tuh kayak mikir, kayak kan udah keterima SNMPTN, terus mikir ngapain ikutan ini gitu sampai SBMPTN, sampai nanti SBMPTN kalau udah keterima gitu. Itu teh faktor sombong orang ilham, jangan ditiru itu. Tapi ya kalau misalnya emang kalian orangnya horeaman juga kayak aku, ya nggak apa-apa sih ditiru juga, tapi janganlah, sebaiknya jangan gitu. Ya, pelajaran yang bisa diambil kalau udah keterima SNM terus anda males, jangan ngapain SBM. Tapi sebenarnya kalau misalnya emang udah keterima mah iya sih, ngapain juga gitu. Anda buang duit doang. Ya ngapain juga gitu, maksudnya mau buat ikutan lagi bimbel buat SBMPTN tuh kan kalian udah keterima. Cuman ya gak apa-apa kalau misalnya emang mau dilanjut juga gitu. Saran dari aku kayak gitu. Tapi ya buat jaga-jaga mah sampai persiapan buat SBM aja diikutinnya. Apalagi kan SBM tahun sekarang beda gitu sama tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, kalau masuk ke unsur nih, apa perbedaannya pas di SMA gitu di Tasik? Bedanya pertama yang pasti bahasa, karena kan asalnya dari Jawa Barat terus tiba-tiba pindah ke Jawa Tengah, agak shock lah ya dengan karakternya, karakter orang-orang sana yang kan kalau aku mah bisa dibilang orangnya teh nyablak, maksudnya teh kayak apa-apa diomongin, terus rata-rata orang sana mah kayak gak enakan kayak gitu. Terus bahasa, kultur, sama makanan juga karena lidah Sunda mah gak gitu kan, terus pedas. Terus aku pribadi nggak terlalu suka manis-manis. Di sana mah rata-rata makanan banyak yang manis, sumpah ini nggak bohong. Kamu berarti nggak suka sama aku ya? Aku manis. Makanan yang manis, jadi aku sendiri nggak terlalu suka yang manis-manis. Suka yang manis tapi nggak dalam bentuk makanan yang dicampur nasi, ngerti nggak sih, maksudnya kayak yang kayak es krim gitu itu masuk. Tapi kalau yang makanan manis mah nggak terlalu, makanya agak-agak sedikit shock lah pas pertama kesana mah. Terus sama cuaca di Tasik mah kan dingin ya, di sana mau panasnya teh bener-bener panas sampai malam pun masih panas. Kalau misalkan gak musim hujan masih panas. Misalkan dari pagi-pagi sampai malam teh suka nyalain kipas, bener-bener nyala terus sampai malam. Dari misalkan nih kuliah paling dimatiin teh kalau lagi kuliah doang. Kuliah misalkan pagi 7:30 sampai jam 10 balik ke kosan. Tadi misalnya dari jam 10 terus gak ada kuliah lagi di kosan, diem udah gak nyala terus kipas, soalnya gerah, bener-bener gerah itu. Ya aku pribadi mah ngerasanya gitu. Kalau misalnya yang orang sana mereka udah terbiasa, ada yang bener-bener kayak ngerasa gerah, panasnya bener-bener panas. Bahkan kalau hujan pun kadang masih ngerasa gerah, kayak apa sih bahasa Sundanya teh, ngaheab. Jadi mendung tapi panas, ya. si hawanya panas, ngerti Ya, ngerti. Jadi mendung kayak mau hujan tapi si hawanya panas. Langitnya juga cerah gitu. Langitnya mah mendung tapi panas, hawanya teh panas. Nah ini kita Ngaheab guys, kamus bahasa Sunda. mau ke mitos nih, apa benar kalau keterima SNM itu bakal diperhatiin sama dosen gitu? Oh enggak, itu bohong. Karena aku keterima SNM tapi nggak diperhatiin sama sekali sama dosen. Nggak sama sekali sih, maksudnya ya itu mah balik lagi ke orang-orangnya. Maksudnya teh kayak kalau misalnya emang dekat sama dosen, terus teh kayak nilainya emang bagus, ya kadang-kadang suka diperhatiin sama dosen, bahkan sampai dijadiin asdos atau asisten dosen. Maksudnya diperhatiin tuh bukan kayak gitu. Diperhatiin kalau misalkan ini keterima di SNM tapi nggak sebanding dengan nilai yang kita Diperhatiin kayak gitu. Enggak sih, jujur ya, karena dosen juga kayaknya bodo amat gitu loh sama keterima apapun. Ya udah bodo amat, di sini mah sama aja gitu. Kayak malah gak tahu ya itu sebenarnya kalau misalkan di unsur sendiri ketahuan sih dari NIM mana yang keterima SNM, mana yang keterima SBM, mana yang keterima lewat jalur mandiri, itu kelihatan dari NIM. Cuman
setelah masuk kuliah si dosen ya udah biasa aja mau keterima SNM, SBM atau ujian mandiri, SPMB biasa aja, nggak kayak ngebeda-bedain misalkan oh keterima SNMPTN nilainya pasti bagus terus nih, tapi ternyata kenyataannya enggak gitu. Itu enggak sih, selama 6 semester ngerasain enggak kayak gitu. Mungkin itu Mitos buat aja, nakut-nakutin nama baik iya. sekolah. Nah bisa jadi kayak gitu Biar- karena kenyataannya emang enggak gitu. Tapi nggak tahu sih ya kalau di kampus lain kayaknya sih sama aja kayak gitu, soalnya kayak rata-rata dosennya bodo amat mau lewat masuk lewat jalur apapun. Yang penting apa adanya sekarang gitu. Karena anak SNM bisa jadi lebih bagus dari anak SBM atau SPMB, begitupun sebaliknya gitu aja sih. Cuman emang rata-rata nggak tahu sih ya, anak SBMPTN pun anak SBMPTN itu biasanya lebih bagus-bagus nilainya biasanya, tapi nggak tahu sih kalau di yang lain. Nah, kan ke Unsur itu faktor keberuntungan. Ada nggak sih perasaan buat ya Terus faktor keberuntungan? Nah, masuk Unsur itu pernah merasa nyesel nggak sih kuliah di situ? taruh Nah, dulu. biasa sih ada yang gitu. Jujur sih enggak nyesal. Kenapa? Karena emang udah di planning dari awal si unsur tuh buat jadi pilihan kedua. Jadi misalkan seenggaknya bener-bener di awal daftar tuh si Unpad manajemen, si unsur juga tetap ikut didaftarin tapi di pilihan kedua. Jadi nggak nyesel kenapa kuliah di unsur, kenapa nggak nyesel kuliah di unsur gitu, karena emang udah planning dari awalnya selain di Unpad pengen di unsur. Nah, kenapa pengen banget gitu di Unsut, saya harus masuk Unsut. Nah, kenapa tuh? Apakah fasilitas itu gimana gitu? Kenapa? Karena pertama biaya hidup murah, terus kedua kotanya tuh bisa dibilang gak jauh beda sama Tasik. Ramenya sama Gak lah. terlalu beda lah ya. Ramenya sama, cuman kayak ya ada beberapa Gak perbedaan. rame, tapi- gak terlalu sepi. gitu. Bukan kota besar tapi masih rame lah gitu. Terus enak aja lingkungannya gitu, maksudnya kan Unsur bisa dibilang kampus yang ada di pedesaan, maksudnya bukan kota gede gitu sih Bukan di ininya. pusat banget kota. Jadi masih kayak enak aja gitu buat ditempatin, gak terlalu ramai, gak terlalu bising. Buat belajar tuh kondisinya enak banget kalau menurut aku pribadi. Terus tadi biaya hidupnya juga murah, kosan pun murah, makan pun murah, ya pokoknya serba murah lah di Purwokerto mah gitu ya. Tapi ada juga sih yang hedon-hedon, cuman buat biaya hidup sehari-hari termasuknya murah. Ya Emang paling tujuannya di Jawa tuh gitu ya? iya, rata-rata emang kalau misalnya kalian kuliah kayak di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, kalau misalnya kuliah di daerah-daerah Jawa tuh biasanya ininya murah-murah, biaya hidupnya murah-murah. Kosan juga biasanya murah-murah. Kalau di Bandung kan lebih mahal. Kalau misalkan di daerah Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jogja sama Jawa Timur masih murah. Kalau apa ya? Ada pernah ke culture shock kayak gitu lah di Unsut? Pernah. Jadi waktu semester 1, jadi kan tadi juga pas awal bilang ya kayak bahasa dan segala macam, yang culture shock banget tuh waktu ada acara apa ya, pokoknya pernah di daerah kosan tuh, ada yang meninggal apa nih, nikahan di dekat-dekat daerah kosan. Nah jadi di sana tuh nikahan tuh karena dia nikahannya di rumah, emang rata-rata sih kayaknya kebanyakan di sana nikahannya di rumah ya kalau bener-bener orang Jawa asli gitu. Tapi nggak tahu juga, koreksi kalau salah. Nah di sana tuh si yang nikah itu di rumahnya tuh pasang tendanya tuh udah dari kayak seminggu sebelum nikah. Jadi kan bikin macet jalan. Terus pokoknya kayak acaranya tuh kayak bener-bener dari seminggu sebelum hari H tuh ada rangkaian acara gitu sampai akhirnya hari H nikah. Itu nggak tahu apa aja, tapi pokoknya kayak bener-bener kaget itu di situ banget, kayak ini tuh sampai bener-bener macetin jalan, bikin orang susah buat lewat, orang buat kuliah. Tapi ya mungkin emang adat di sana kayak gitu, kebiasaan di sana kayak gitu. Jadi ya akhirnya kesini-kesininya kalau misalnya ada lagi yang kayak gitu ya udah nggak masalah gitu, udah biasa aja gitu. Seru gak sih selama 3 tahun kurang nih kuliah di Unsut? Seru banget, karena ya tergantung sih sebenarnya, tergantung balik lagi ke orangnya. Karena aku ngerasa betah sama temen-temennya, sama lingkungannya, jadi ya ngerasa seru. Tapi kalau awal-awal sih emang ya namanya juga masih semester 1, masih maba lah ya,
masih biasa aja, tapi sampai akhirnya nemu temen terus deket, jadi kemana-mana ada temen, belajar bisa bareng-bareng sama temen yang tadinya awal-awal perkuliahan cuma sendiri doang di kamar kosan dan segala macam, tapi sekarang udah banyak temen gitu. Nah, rata-rata orangnya ambisius atau enggak? Ambisius itu bukan sesuatu yang salah ya, cuman ya benar. Ya ada beberapa yang ambisius, ada yang ambis, ada yang biasa aja. Aku mah termasuk yang biasa aja. Kenapa? Karena ya udah relatif flow aja, makanya kuliah jalanin aja gitu. Tapi ada kayak beberapa orang yang misalkan ya contohnya kayak misalkan aku cuma nanyain tugas, bukan nyontek ya, tapi nanyain caranya gimana, bukan nyontek, tapi dia tuh ada beberapa yang misalkan gak ngasih tahu caranya gimana, padahal kan udah ke sesama temen mah ya udahlah ini bukan ujian, ini masih tugas, itu bukan UAS, bukan UTS, tapi kenapa kalian tuh masih kayak gak ngasih gitu, kan itu bikin bete. Iya, nah orang-orang tuh yang ambis tuh mikirnya kayak gitu, cuma nanya ada tugas gak gitu, padahal aku kayak cuma itu ada maksud lain. cara ngerjainnya tuh gimana misalnya ya. Tapi kadang-kadang ada yang gak ngasih, tapi kalau misalkan sama temen yang deket mah ngasih aja gitu. Tapi jujur kalau aku sendiri sih, kalau misalnya ada temen yang nanyain, mau itu temen deket mau itu temen yang gak terlalu deket, ngasih aja gitu, karena kan dia gak nanyain jawaban, tapi nanyain caranya gitu. Atau misalkan kayak nyamain jawaban, kayak dia udah ngerjain, terus aku juga udah ngerjain, samain. Ada juga yang kayak gitu, tapi kalau misalnya anak-anak habis tuh biasanya nggak kayak gitu. Ini mah jadi curhat gak apa-apa lah ya. Bagus. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian mau habis juga nggak apa-apa sih, cuman ya tetap inget lah, maksudnya kalian tuh kuliah tuh tidak sendiri, terus butuh waktu main juga, butuh waktu bersosialisasi juga, jangan benar-benar berkutat sama tugas, sama baca perpus dan segala macam. Emang sih bagus, cuman ya adalah waktu-waktu tertentu buat kalian refreshing gitu. Biasanya orang kalau lihat kuliah tuh fasilitasnya apa, fasilitas terbaik di Unsur? Kalau misalnya ke Unsur nih ya, jadi pertama kalian tuh ada auditorium, kita tuh ada auditorium Widyatama, Graha Widyatama. Nah Graha Widyatama Unsur. Nah itu jadi kalian diterima dan nanti lulus tuh dari situ, maksudnya kalian dari diterima ospek tuh namanya S3, Sudirman Student Summit. Nah itu tuh kalian di situ di Graha Widyatama. Terus nanti kalian wisuda juga di situ lagi, di Graha Widyatama lagi. Jadi kalian masuk dan kalian keluar tuh di Graha Widyatama. Maksudnya keluar lulus. Terus kampusnya sebenarnya bisa dibilang ada 2 kampus kalau Unsur, di Purwokerto sama di Purbalingga. Kalau di Purwokerto itu adanya Soshum sama MIPA. Yang Soshum tuh FEB, FH, FISIP sama budaya FIB. Kalau misalkan MIPA tuh semua fakultas kecuali FT. Terus turunin brightness. Terus maaf ya guys. Terus semua fakultas selain FT yang MIPA tuh, FT tuh di Purbalingga, tapi ya sisanya kayak FK. FK juga beda. FK tuh di daerah apa ya nama daerahnya lupa, pokoknya dekat rumah sakit Margono, tapi lupa nama daerahnya apa. Terus FK di situ. Terus ya kalau yang lain kayak MIPA, fakultas pertanian, FPIK, FIKAS gitu, itu masih di daerah yang sama di Karawang. Terus fasilitas lainnya, ini mah aku mau mengunggulkan FEB aja lah ya, karena aku anak FEB. Jadi kalau di FEB itu ada gedung Rudiro. Nah gedung Rudiro itu fungsinya itu ada tempat dosen, tempat dekan, dan lantai 3-nya itu biasanya dipakai sama seminar atau nggak yudisium. Pokoknya acara-acara kampus biasanya di gedung Rudiro, di lantai 3-nya. Terus buat perkuliahan itu ada gedung A, B, C, sama D. D nggak ada? Ada, tar dulu satu-satu. A, B, C, sama G. Kalau A, B itu buat S1 reguler semua jurusan. Kalau gedung C itu buat D3 sama S1 pendidikan ekonomi. Kalau misalkan di gedung D itu buat kelas internasional. Nah kalau gedung D itu ada gedung D juga. Nah kalau gedung D ruang dosen akuntansi sama ISP. Terus lantai 2-nya juga ada ruang seminar, ruang dosen juga. Terus ada lagi gedung E. Gedung E itu sebenarnya anak-anak FEB itu nyebutnya PII. PII itu namanya kepanjangannya Pusat Informasi Ilmiah. Itu tuh perpus. Jadi kalau misalnya minjem buku biasanya tuh di situ. Tapi bukunya
nggak lengkap banget, maksudnya biasanya di situ bukunya cuma buku-buku tentang mata kuliah ekonomi aja. Kalau misalkan mata kuliah lain biasanya ada di perpus unsurnya dekat dari kampus juga. Terus gedung F, kalau gedung F itu buat ini apa namanya pasca sarjana, jadi buat S2. Gedung F buat S2 sama lantai 2-nya itu dipakai lab komputer. Terus habis gedung F ada gedung sekre. Kalau gedung sekre itu buat kesekretariatan Hima, UKM kayak gitu. Terus ada gedung baru namanya tuh gedung H kalau nggak salah, itu tuh gedung 7 lantai baru banget diresmiin buat lab komputer buat lab ekonomi. Jadi katanya isinya tuh nanti bakal kayak ada pasar modal gitu-gitulah. Belum tahu sih, soalnya belum pernah masuk ke sana karena baru diresmiinnya baru banget tahun ini ya. Karena baru jadi juga. Jadi intinya di Purwokerto tuh kampus utama. Jadi FEB tuh masuknya ke kampus utama. FEB sama FH tuh di kampus utama. Kenapa? Karena gabung sama rektorat. Jadi ini rektorat, maksudnya tuh pokoknya rektorat depan, terus FEB sama FH di belakangnya gitu. Kalau misalkan FISIP itu masih dekatan, cuman beda, jadi kayak sebelahan gitu. Kalau fakultas MIPA, maksudnya yang rumpun MIPA tuh di belakang bareng sama FIB, kecuali teknik sama kedokteran. Kalau kedokteran itu sumpah lupa nama daerahnya, maaf, tapi pokoknya dekat rumah sakit Margono. Tapi kalau teknik di Purbalingga ke Purwokerto tuh kayak setengah jaman lah, ada kali setengah jam. Nah, ini banyak yang ini juga, apa kalau ospek di Unsur tuh kayak gimana gitu, menakutkan apa gimana? Kalau di Unsur nggak menakutkan sama sekali ya. Kalau menurut aku, kenapa? Jujur ya? Ya ini jujur, karena pertama dari mulai S3 itu nggak ada, kan biasanya ada yang dimarah-marahin, dibentak-bentak dan segala macam. Ini enggak, tapi kalian tuh benar-benar dikenalin sama Unsur, dikenalin sama lingkungannya gimana, dikenalin sama UKM-nya ada apa aja. Kalau di S3 kayak gitu, pokoknya benar-benar bersangkut paut sama univ seluas. Jadi kayak lebih pengenalan aja. Pengenalan universitas. Nah terus selesai ospek universitas atau S3 itu ada ospek fakultas, namanya PKKMB. Itu tiap fakultas masing-masing. Kalau di FEB juga sama, nggak ada kayak gitu, nggak ada apa sih namanya kayak perpeloncoan gitu, nggak ada. Tapi sama aja kayak perkenalan juga, tapi lebih ke fakultasnya. Jadi kayak perkenalan gedung-gedung, perkenalan jurusan, perkenalan UKM, sama aja kayak gitu. Terus yang ketiga tuh makrab tuh itu per jurusan. Makrab tuh kepanjangan singkatan dari malam keakraban. Itu tiap jurusan beda-beda. Nah kalau di jurusan aku juga namanya makrabnya Piani, itu juga nggak ada perpeloncoan sama sekali. Jadi kita senang-senang, pokoknya intinya kalian tuh satu angkatan disatuin, nginep bareng di satu villa, biasanya di Baturaden. Itu tuh kalian bener-bener main, bener-bener wah pokoknya seru-seruan lah, nggak ada yang memberatkan gitu. Paling ya maksudnya bawa barang-barang tertentu, cuman nggak yang memberatkan banget buat kalian, dan nggak ada perpeloncoan sama sekali. Karena aku pernah jadi panitianya guys. Oh jadi panitia? Panitia tahun 2018 kemarin. Di Unsur sendiri organisasi atau apa? Aku tahun lalu, tahun 2018 itu ikut Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan atau HIMSBAK. Nah di situ tuh aku jadi kayak OSIS-nya gitu, jadi OSIS-nya jurusan kayak gitu. Jadi itu kayak OSIS-nya jurusan. Tentang apa aja gitu ya? OSIS-nya? Jadi kayak OSIS-nya jurusan. Oh, OSIS-nya jurusan. Jadi kayak kalau teman-teman ada keluhan akademik atau misalnya apapun itu ke Himisbang. Jadi atau misalnya kayak yang ngadain makrab gitu tuh Himisbang gitu. Cuma ada panitia yang lain lagi. Iya, tiap jurusan beda-beda himpunannya. Kalau di Unsur sendiri nih, ceweknya cantik-cantik gak? Ini sebagai cowok nih. Tergantung. Iya, tergantung. Ada sih, maksudnya tergantung tuh. Lebih populasi. Banyak lah. Banyak. Terutama FH. Hukum banyak banget. Dokter banyak gak? Dokter banyak sih kayaknya, soalnya jauh kan, tapi kayaknya banyak juga sih. Cuman karena FEB dekatannya sama FH, banyaknya anak FH. Ya maksudnya terlihat tuh anak-anak FH doang kan, karena kan tetangga banget kampusnya. Pokoknya anak-anak FH tuh rata-rata cantik-cantik banget.
terus lumayan hedon. Apa Gak sih, jangan-jangan cuman pacar nggak kamu tahu anak sih, FH? belum guys, aku jomblo. Ya bisa di follow juga Instagramnya nih. Ya boleh, Ilham Rats. Nanti ditulis di bawah sini. Nanti ada di Enggak deskripsi. sih, BTW tadi buat yang ngomong anak FH hedon gak bercanda doang gitu. Bercanda doang sumpah. Tapi emang anak FEB juga hedon deh sumpah. Aku juga hedon terkadang. Kalau hilaf. Kalau hilaf, kalau bulan. Oke, ada mau lagi ditanyain ya Ki? Ini menurut sebagai apa ya? Kayak orang paling tua yang menjelajah di dunia perkuliahan. Menurut Ilham, pandangan anak-anak sekarang yang mau masuk kuliah itu gimana? Pandangan Ilham. Pandangan gimana? Penilaian Ilham. Oh. Yang Ilham tahu. Lebih ke saran lah ya. Jangan terlalu ke pandangan ada bingung. Kalau misalkan saran buat temen-temen yang mau sekarang masuk kuliah, berarti sekarang udah pendaftaran SNMPTN kan ya? Ya udahlah berarti kalian banyak-banyak berdoa di SNMPTN, tapi jangan terlalu berharap banyak juga. Karena ya balik lagi tadi SNMPTN itu ada faktor lucknya juga. Gak mesti melulu kalian nilai bagus, nilai ranking 1, ranking 2 keterima juga belum tentu gitu. Jadi berdoa aja, banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan kalian keterima di jurusan yang kalian pengen, di kampus yang kalian pengen juga. Terus kalau buat teman-teman yang SBMPTN yang belum persiapan buat SBMPTN, persiapkan semaksimal mungkin, karena takutnya kalian nyesel gitu kan, ternyata SBMPTN ikutan tapi malah gak dapet. Malah sekarang kalau menurut aku pribadi SBMPTN sekarang lumayan enak karena bisa 2 kali ikut SBMPTN gitu. Jadi kalau misalnya kalian nilainya jelek di pertama, yang kedua bagus, dan kalian masih bisa pakai nilai yang kedua. Jadi saran dari aku, persiapan buat SBMPTN semaksimal mungkin. Terus kalau misalkan pahitnya SBMPTN gak keterima ya kalian harus jalanin juga ujian mandiri. Ini kalau misalnya mau ke negeri sih ya, jalanin juga ujian mandiri. Karena biaya mandiri itu sebenarnya nggak murah, tergantung univnya juga. Cuman rata-rata ya ada uang pangkalnya gitu. Cuman kalau misalkan uang pangkal tuh cuma pertama doang, selanjutnya tetap bayar pakai UKT sih. Ya sarannya gitu aja, persiapkan semateng-matengnya, semaksimal mungkin, belajar yang rajin. Buat yang mau SBM sama ujian mandiri, persiapkan semaksimal mungkin, mental juga. Jangan sampai kalian kalau misalkan amit-amitnya kalian gak keterima, jangan nyerah gitu aja. Coba kalian cari swasta atau misalkan yang diizinin gitu. Karena aku dulu waktu SMA nggak diizinin ke swasta kan. Kalau misalkan kalian diizinin ke swasta ya kalian cari swasta yang benar-benar kalian pengen juga. Jangan benar-benar, kalau dari aku jangan benar-benar sampai stop benar-benar stop gitu. Kalau negeri dan swasta itu tidak ada bedanya. Yang beda itu yang menjalaninya. Nah ya itu, jadi sama aja. Mau negeri mau swasta sama aja. Jadi ya udah, daripada kalian stop benar-benar stop, mending cari swasta aja kayak gitu sih kalau dari aku, saran dari aku. Terakhir nih, motivasi atau quote nih buat orang yang mau masuk unsur, buat yang mau masuk unsur atau bebas ke semua jurusan. Pokoknya semua yang mau masuk kuliah sekarang, yang mau lanjutin kuliah, semangat terus, jangan berhenti buat belajar, jangan patah semangat, karena berusaha semaksimal mungkin, karena gak akan ada usaha yang mengkhianati proses. Gak akan ada hasil yang mengkhianati proses. Bel. Oke, udah pas ya. Enggak, itu Cuma itu dong. Ya udahlah. Terima kasih buat coba lagi, ulangi lagi. Jadi buat yang mau masuk kuliah, kalian berusaha semaksimal mungkin, jangan berhenti, pokoknya harus semangat terus, karena gak akan ada hasil yang mengkhianati usaha kalian. Itu sih intinya. Terima kasih juga buat Ilham dan datang jauh dari Purwokerto ke sini. Jauh sekali. Sebenarnya banyak banget yang kita undang ya. Itu ada UPI, teman kita yang di UPI, di mana? Di UGM. Di UGM juga ada. Cuman mereka udah pada masuk, yang nganggur cuman sisanya doang. Masih libur gitu. Oh, bukan nganggur, libur. Aku baru mau masuk minggu depan, jadi masih ada di Tasik. Ya, semangat juga ya. Ya terima kasih banyak ya. Doain ya biar bisa cepet lulus. Ya, amin. Target lulus tahun berapa? Tahun depan. Amin ya Allah. Doain ya teman-teman. Tahun depan mudah-mudahan bisa cepet lulus. Dengan cara follow IG-nya, ketik rek DM dia. Buat yang cewek yang Ya boleh langsung follow aja Ilham. Pasti ada di bawah sini. Ya. Terima kasih sampai jumpa. Subscribe dari kalian itu satu doa untuk Ilham ya. Ya benar, subscribe, like, subscribe, and share. Karena subscribe gratis. Itu kayak punya siapa ya? Itu kayak punya siapa gue lupa. Itu sampai 5 detik, ayo 5 detik, 1, 2, Itu kayak punya siapa ya? Lupa lagi. subscribe. Pause dulu video Ya, ini, ditunggu. kalian harus subscribe. Subscribe itu gratis.
jadinya membicarakan tentang buku. Oh. Mending hiji teh sih maksudnya kan jadi nusa kita teh bicara buku. Terus kan maksudnya bubble chat kan bicara buku. Karena Oh gambarna kan juga kieu. ya teh bicara buku. Alasannya mana? Tulisan nawe di dina bukuna. Harus kan luhur. Ya nuhun. Karena Buku buku nanti ketemu. kebukanya. Lamun teu nya bicara bukuna di eta di gambar eta bukuna. Oh, ya paham. Alasannya karena itu menggambarkan bicara buku. Kalau ada balasnya dari dalam, jauh dengan kita ternyata ketahuan. Ketahuan kalau orang. Masih ada sisa-sisa baterai nggak ada ya? Batik nggak kacau deh goblok. Batik mana? Oh, baik. Ulah tarik teh. Oh iya. Baju udah. Emang lo pakai baju bedas atau sumpah apa apa? Orangnya mah kau coba das. Batik. Akhirnya bukan balik. Batik. James mana? Nyoba ya sebut dari atas kan aku. Alumni. Biar bangga. Sata Sprite. Ya bisa gini. Kamu alumni kok sih gitu. Proud of Satas. Mana beda angkatan orang geus tua. Atau dadah.